Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gardito Gemar Ramadan. Di sini saya akan memberitahu kalian apa sih multimedia itu. Oke, jadi sebelumnya saya akan memperkenalkan kalian apa itu multimedia, lalu definisi dari multimedia itu apa, dan lain-lainnya. Dan langsung saja, yang pertama, apa sih multimedia itu? Jadi multimedia itu terbagi menjadi multi dan media. Multi itu artinya banyak atau bermacam-macam, lalu media itu sesuatu yang dipakai untuk menyampaikan atau membawa sesuatu. Oke, selanjutnya kita masuk ke definisi multimedia, yaitu multimedia dapat diartikan sebagai beberapa media yang berbeda untuk menggabungkan dan menyampaikan informasi dalam bentuk teks, audio, grafik, animasi, dan video. Setelah definisi, multimedia dapat terbagi menjadi dua, yaitu sistem multimedia standalone dan sistem multimedia berbasis jaringan. Lalu, apa itu sistem multimedia standalone? Sistem multimedia standalone merupakan sistem komputer multimedia yang memiliki minimal stroke seperti hard disk, CD-ROM, atau bisa jadi DVD-ROM. Selanjutnya, ada alat input. Alat input itu seperti keyboard, mouse, scanner, dan mic. Dan yang terakhir, ada output. Output itu semacam speaker, monitor, dan LCD proyektor. Lalu yang kedua ada sistem multimedia berbasis jaringan, yaitu sistem yang terhubung melalui jaringan yang mempunyai bandwidth yang besar. Dan perbedaannya adalah adanya sharing system dan pengaksesan terhadap sumber daya yang sama. Selanjutnya ada komponen dari sistem multimedia, yaitu ada 3 komponen utama pada multimedia. Yang pertama ada komputer. Komputer itu untuk melakukan koordinasi tentang apa yang dilihat dan didengar oleh pemakai. Yang kedua, ada link. Link dapat menghubungkan dengan informasi. Dan yang terakhir, ada navigation tool yang memungkinkan pemakai untuk menjelajahi informasi yang ditampilkan. Setelah itu, ada dampak multimedia. Jadi apa sih dampak multimedia pada kita? Oke, yang pertama, mengubah cara memperoleh informasi. Orang-orang mulai menggunakan internet dan berbagai software untuk mencari informasi. Misalnya, membaca koran online, detik.com, menggunakan software kesehatan, belajar gitar dari software, dan masih banyak yang lainnya. Lalu yang kedua, internet multimedia. Internet multimedia juga mulai bersaing dengan televisi dan radio. Setelah itu, dampak yang ketiga mengubah cara belajar. Jadi, sekolah sudah mulai menggunakan komputer multimedia, belajar online, dan menggunakan e-book. Lalu yang keempat, mengubah cara belanja, yaitu home shopping. Home shopping dapat dilakukan dengan menggunakan internet, kemudian barang datang dengan sendirinya. Contohnya seperti aplikasi Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lainnya. Lalu ada plus minus dari multimedia. Yang pertama, plus atau keunggulan dari multimedia, yaitu 1. Menarik perhatian karena manusia memiliki keterbatasan daya ingat. 2. Media alternatif dalam menyampaikan pesan yang diperkuat dengan teks, suara, gambar, video, dan animasi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas penyampaian informasi. Dan yang keempat, interaktif. Lalu ada kelemahan dari multimedia. 1. Desain. Desain yang buruk menyebabkan kebingungan dan kebosanan karena pesan tidak tersampaikan dengan baik. Lalu yang kedua, kendala bagi orang dengan kemampuan terbatas. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga,
tuntutan terhadap spesifikasi komputer yang memadai. Lalu ada manfaat dari multimedia. Yang pertama, pendidikan. Contohnya seperti tutorial, ensiklopedia, dan pelatihan. Lalu yang kedua, informasi berupa berita, pariwisata, museum, dan galeri seni. Lalu yang ketiga, hiburan seperti games, seni, pertunjukan, dan musik. Lalu yang keempat, kedokteran seperti X-ray scanner. Yang kelima, periklanan berupa iklan televisi dan kiosks. Dan yang terakhir, ada pentingnya multimedia. Kenapa multimedia itu penting? Jadi, menurut teknologi research atau CTR, orang mampu mengingat 20% dari yang dilihat, 30% dari yang didengar, dan 50% dari apa yang didengar, dilihat, dan dilakukan. Oke, jadi seperti itu saja dasar dari multimedia. Jadi bagaimana teman-teman? Apakah kalian memahaminya? Kalau tidak, kalian bisa tanyakan di kolom komentar apa saja yang kalian tidak pahami dan apa saja yang akan kalian tanyakan. Oke, penjelasan dari saya cukup sampai di sini. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang sopan. Saya akhiri, sampai jumpa teman-teman.